Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast HMI Komuni. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini. Saya di sini sebagai host. Saya di sini bersama dengan Yunda pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Yunda Sevi Eka Angelina. Beliau adalah salah satu alumni HMI Kanjuruhan. Halo Yunda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman komuni juga sehat semua ya. Serta teman-teman yang menyaksikan. Amin, amin. Bagaimana Yunda aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari sementara ini cuman kerja aja sih. Sangat produktif sekali ya. Teman-teman sekalian, di sini kami mengangkat tema tentang pola hidup sehat untuk generasi mahasiswa yang berkualitas. Nah, mahasiswa di sini memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai agent of change. Nah, untuk melaksanakan peran tersebut, kita sebagai mahasiswa memiliki peran yang sangat penting. Jadi kita membutuhkan tenaga yang ekstra. Nah, untuk menjalankan peran tersebut, mahasiswa perlu memiliki fisik dan mental yang prima. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan pola hidup. Pola hidup di sini tidak hanya tentang makan makanan bergizi, olahraga yang teratur. Ternyata tidak hanya itu saja, tetapi kita juga memerlukan mental yang kuat, emosional yang teratur. Mungkin itu yang kita butuhkan. Jadi yang ingin saya tanyakan ini Yunda, bagaimana sih Yunda, menurut Yunda apa saja kebiasaan yang kurang baik mahasiswa pada saat ini? Oke, sebelum kita masuk ke situ kita harus paham dulu ya, maksudnya artian sehat dulu nih ya. Sebelum kita masuk ke pola hidup sehat kan ya. Jadi sehat itu bukan hanya sehat secara fisik aja, tapi sehat itu ya secara psikologis juga, secara mental, secara pemikiran, dan secara fisik. Nah, itu arti sehat yang sebenarnya. Nah, terus kaitannya dengan pola hidup, fenomena pola hidup mahasiswa hari ini ya. Mungkin bukan hanya mahasiswa aja, kayaknya ini sudah jadi fenomena di kalangan pelajar juga ya. Seperti biasanya yang paling sering kita temuin itu kan terkait begadang ya. Begadang. Terusan pola tidur, pola makan, habit kayak seperti jarangnya olahraga, apalagi zaman sekarang kan kita full gadget ya. Jadi apa aja yang kita lakukan itu udah lewat gadget aja, kita udah tahu semuanya tanpa kita harus jalan. Bahkan sekarang buku aja lewat gadget kan bisa. Dulu kan kita harus kayak ke perpustakaan dulu. Nah, itu dari situ saja kita sudah lihat gitu kan, bahwa semakin majunya akses kita hari ini itu juga sangat mempengaruhi pola kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya nih, kalau dilihat-lihat tuh sekarang itu teman-teman mahasiswa itu yang paling sering begadang deh ya. Nah, padahal itu nggak boleh gitu. Nggak bolehnya apa? Karena kita itu harus mempunyai istirahat yang cukup untuk mencapai kesehatan yang maksimal. Jadi nanti itu berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada konsentrasi kita belajar, fisik kita sehari-hari gitu kan. Nah, terus kedua, kebiasaan apa lagi yang tadi pertanyaannya kebiasaan yang buruk ya? Yang kurang baik. Yang kedua itu kita masih sering melewatkan sarapan. Ya enggak? Iya, benar. Ini Dinda sendiri masih suka melewatkan sarapan, terus malamnya begadang menjalankan tugas enggak? Sering, hampir kadang 1 hari kadang nggak makan, 2 hari 1 hari full itu? Iya, bisa. Minum juga jarang. Nah, itu mungkin teman-teman di rumah
khususnya perempuan juga kayak gitu ya, maksudnya makan itu kayak ya udah asal makan aja, jadwal nggak usah teratur, pokok makan aja gitu kan. Terus yang laki-laki ini juga suka begadang sampai malam ngopi gitu kan. Nah sebenarnya hal itu tuh sangat mempengaruhi metabolisme tubuh kita gitu. Contohnya aja sarapan nih. Dulu waktu saya masih kuliah tuh saya pernah angkat kalau di D3 itu kan karya tulis ilmiah tuh. Itu terkait tentang hubungan sarapan dengan konsentrasi belajar mahasiswa. Nah, dan itu terbukti bahwa teman-teman yang sering kali melewatkan sarapan itu akan sangat sulit berkonsentrasi di kampus, di sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk menangkap pelajaran itu masuk gitu. Kenapa? Karena dalam sarapan itu kita itu ada energi gitu kan. Nah, energi itu yang nanti bukan energi. Misal kita makan ada karbohidrat, protein dan lain-lain, itu kan nanti akan diolah dalam tubuh kita menjadi energi. Nah, dengan energi itu akan akhirnya dibawa ke seluruh tubuh dan akhirnya itu bisa menstimulus otak kita untuk berkonsentrasi. Beda sama anak yang jarang melewatkan sarapan. Pertama pasti dia akan ngantuk juga di kelas, ya enggak? Nah, itu akan ngantuk, terus kayak lemas gitu, nggak ada energi gitu. Ya karena kita sudah tahu akan memulai hari, kadang kuliahnya padat ya, akan memulai hari yang panjang, tapi di awal itu kita nggak ada energi untuk nggak ada makanan untuk diolah menjadi energi. Nah di situ. Terus kita juga sering kali kan tahu merapel nggak, kayak menjadikan satu antara sarapan sama makan siang. Iya benar. Nah itu tuh sebenarnya juga nggak boleh gitu. Sarapan tuh paling nggak tuh jam 6 sampai jam 10. Nah terus nanti di sela-sela itu tuh kita usahakan sarapan itu yang tinggi karbo, karena karbohidrat itu nanti di situ ada banyak glukosa atau gula. Nah gula itu yang akan diolah sebagai energi kita oleh tubuh kita. Nah terus baru nanti jam 1 sampai jam 4 lah itu kalian makan siang. Jam 1 sampai jam 3 itu makan siang. Nanti habis sebenarnya makan malam itu maksimal jam 8. Ada yang mengatakan jam 7, ada yang mengatakan jam 8. Kenapa? Karena dengan jam 8 itu sebelum kita tidur, kita tuh memberi kesempatan tubuh kita untuk mengolah makanan itu gitu. Beda hanya kadang karena kita sudah nggak sarapan ya, akhirnya baru sempat makannya sore. Yang makan sore nih, misal biasanya makan jam berapa tuh Kak sore tuh? Ambil contoh. Nggak makan sih, lebih sering makan malam. Ataupun jam 9 kalau nggak malas. 9 apa? Malam? Iya. Terus habis itu tidur? Iya, kadang kalau udah capek banget tuh Kak pulang, kayak lebih baik tidur aja deh gitu. Makanya besok pagi, tahu-tahu besok paginya berangkat kuliah udah nggak makan lagi. Ya itu salah satu pola hidup yang sebenarnya sangat buruk sih ya. Jadi kalau mungkin sekarang kita nggak akan merasakan dampaknya, nantilah kalau kita udah umur 30 ke atas tuh akan merasakan gitu. Nah kenapa harus maksimal itu harus jam 8, karena kita harus mengasih kesempatan tubuh kita untuk ngolah itu semua gitu kan. Nah gimana bisa, misal kamu makan jam 9 nih ya, jam 9 makan terus kamu tidur gitu. Nah harusnya manusia dalam kondisi tidur itu harusnya itu ini tubuh kita itu kerjanya akan maksimal untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Nah pernah baca nggak, pernah dengar nggak kalau di atas jam 12 itu tubuh kita itu akan mengeluarkan racun lah intinya ya, yang itu nanti harus dibuang gitu. Makanya kita harus istirahat agar organ-organ tubuh kita itu maksimal untuk ngeluarin racun-racun itu untuk dibuang besoknya gitu kan, besok paginya tuh. Nah,
Lah kalau kamu mau tidur aja makan, tubuh kita makan ekstra banget dong kerjanya tuh. Ekstra. Nah, itu yang bikin, itu yang pertama. Terus yang kedua sama kebiasaan begadang itu lagi juga ya. Ya itu ada kaitannya juga sih. Terus apa nih kira-kira kalau dari teman-teman nih? Kira-kira apa kebiasaan kamu? Kan harusnya tahu nih diri kamu sendiri kan? Sering begadang tuh gara-gara kadang tugasnya banyak banget udah. Nah, itu sih. Maka dari itu kadang di organisasi kan ada, kita diajarin manajemen waktu kan. Nah ya fungsinya juga buat itu sebenarnya, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus memang mengerjakan tugas gitu. Jadi kita harus kasih waktu tubuh kita ini untuk benar-benar istirahat gitu. Terus ketika kita kurang tidur, itu pun juga mempengaruhi ini mood kita, bener nggak? Kadang kalau kita udah tugas numpuk, terus tidur kurang, pasti besok paginya tuh kayak ke badan tuh nggak enak nggak sih? Iya nggak? Iya, kesenggol dikit langsung marah udah. Iya kan, bener kan? Iya itu memang mempengaruhi mood kita gitu. Jadi dua hal itu sih kalau kataku yang paling sering kita temuin di teman-teman mahasiswa. Kalau di kalangan teman-teman aktivis mahasiswa, apa yang kira-kira yang tidak baik untuk kesehatan kita, Yunda? Tidak baik ya. Kalau mungkin sama sih kayak tadi, cuman mungkin aku tambahkan merokok kali ya. Obat yang cowok-cowok ini, Yunda. Iya, merokok. Mungkin teman-teman banyak juga kan ya yang maksudnya merokok atau enggak, kalau rapat tuh nggak bisa kalau nggak ngerokok, kalau nggak ngopi gitu kan. Nanti itu otaknya nggak akan bekerja. Enggak, itu semua itu sugesti aja gitu kok. Nah, rokok itu ya mungkin teman-teman semua tahu lah ya dampak buruknya. Nggak usah nunggu umur 30 ke atas. Kan saya kan di rumah sakit nih ya. Di rumah sakit tuh banyak banget kasus-kasus terkait pemuda-pemuda yang itu umurnya masih belasan, masih 20 tahunan, itu udah kayak kena ada yang kena ini apa namanya, infeksi paru-paru kayak gitu. Terus ada yang sampai infeksinya tuh infeksi berat banget, sampai kadang paru-parunya tuh kayak ada isi cairan. Ya mungkin itu nanti teman-teman baca-baca itu nanti. Nah itu cowok-cowok nih yang nggak bisa dikasih tahu nih. Tapi ada lagi yang lebih bahaya, yaitu perokok pasif. Pasti teman-teman juga tahu perokok pasif itu dimana kita cuman ngehirup asapnya aja, itu lebih bahaya gitu. Karena ya sebenarnya sama-sama bahayanya. Kita ikut menghirup asapnya itu kan. Sedangkan kita tuh di medis itu kita ketahui bahwa asap rokok itu meskipun kita cuci tangan itu dia nggak akan hilang di tangan kita. Asap rokok tuh nempel juga ke baju kita, nempel ke tangan. Kalau ke baju itu dia dicuci dulu baru hilang gitu. Kalau tangan itu meskipun kamu cuci tangan atau selama 24 jam dia nggak akan hilang residunya. Maksudnya bekas asap-asapnya itu gitu. Nah, hal itu sering kali teman-teman itu tidak menyadari gitu. Akhirnya waktu pulang, mungkin bukan yang teman-teman mahasiswa nih, teman-teman yang memang di rumah, tinggal di rumah. Nah pas di rumah itu kebetulan punya adik gitu kan, punya adik yang masih kecil. Karena sebagian besar pasien saya itu kan balita-balita gitu, yang rata-rata kena infeksi paru-paru, padahal masih kecil tuh kena infeksi paru-paru karena tertular dari sekitarnya. Ada kakaknya yang merokok, orang tuanya yang merokok itu. Dan itu benar teman-teman, itu fun fact gitu. Jadi memang berbahaya itu gitu. Ya kalau mungkin yang bisa mengukur apa ya? Mengukur badan kita itu diri kita sendiri kan. Pasti teman-teman juga sadar ada yang kayak
rokoknya itu terus ya, misal baru duduk berapa jam tuh udah habis 1 pak gitu ya, udah habis 1 pak itu ya. Kalian kalau kalian masih menyangkal, ngedenial, bandingin aja diri kalian sama teman kalian yang nggak ngerokok gitu loh. Harusnya itu teman-teman sudah sadari, karena memang efeknya jangka panjang, bahkan sampai ke kanker paru-paru nanti. Dan juga nggak menutup kemungkinan teman-teman yang hari ini merokok itu nggak usah nunggu nanti tua kena kanker paru-paru atau kena hipertensi, karena merokok itu kan bisa naikin darah tinggi ya. Itu nggak usah nunggu tua gitu, karena ada juga beberapa kasus umur 17 tahun itu sempat kemarin kolaps di ICU ya, karena merokok itu tadi, dan dia merokok sejak SMP gitu. Jadi kan harus panjang nih teman-teman, sedangkan tadi kan apa, mahasiswa itu agent of change gitu. Ya gimana mau jadi agent of change kalau untuk menjaga dirinya sendiri aja nggak bisa gitu kan, gimana mau jadi agen perubahan, harus berubah dulu dari diri kita gitu kan. Itu sama aja sih sama yang di kalangan mahasiswa ataupun aktivis, bahkan semuanya itu. Ini Yunda, menurut Yunda bagaimana sih Yunda cara atau tips buat kita para mahasiswa hidup sehat? Hidup sehat secara general ya, maksudnya secara umum ya. Kira-kira saya tanya dulu nih, sebagai orang awam ya, saya anggapnya awam kan ya. Pola hidup sehat itu yang gimana sih? Sehat jasmani dan rohani. Ya itu kan general, maksudnya gimana sehat jasmani itu kayak gimana sih? Kira-kira kamu sendiri deh, dikatakan aku sudah melakukan pola hidup sehat itu karena sudah melakukan apa gitu? Ya, istirahat yang cukup, terus makan teratur. Seharusnya segitu Yunda, seharusnya ya. Seharusnya. Terus apa lagi? Olahraga, pikiran tenang juga harusnya. Harusnya sih. Oke. Pola hidup sehat ya? Pola hidup sehat. Aku bahas dari perempuan dulu ya. Contohnya kita kan akan melahirkan satu generasi. Betul. Agar generasi yang kita lahirkan berkualitas, otomatis kitanya juga harus berkualitas dong. Nah, misal pohon itu kalau mau bibitnya berkualitas, pohon itu kalau mau buahnya berkualitas kan dari bibit harus dirawat ya. Nah, sama hanya kayak kita. Contohnya apa yang bisa kita lakukan sekarang nih untuk melahirkan generasi yang berkualitas nanti, itu sudah seharusnya kita itu sadar betul bahwa kita itu sebenarnya wajib, perempuan terutama yang sudah menstruasi, kita tuh harus wajib mengkonsumsi zat besi. Nah, suplemen zat besi. Tahu suplemen zat besi? Sudah pernah ini nggak pernah makan minum suplemennya? Belum pernah. Bahkan belum tahu. Belum tahu. Oke. Nah, itu tadi mungkin kurang terjabah masalah itu ya. Padahal kesehatan itu masuk dalam 17 ini loh, 17 kalau teman-teman tahu 17 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Itu di situ ada kesehatan, pendidikan, terus juga ada kesetaraan gender dan lain-lain kalau teman-teman pernah dengar SDGs. Nah, di situ tuh kita harus dari kita saat ini nih, kita harus siapkan, karena apa? Penting banget zat besi, ketika zat besi dan asam folat khususnya ya. Seperti yang kita ketahui, ketika kita menstruasi nih, tubuh kita kan akan ngeluarin darah tuh ya. Udah ngeluarin darah, nggak makan lagi, gimana tuh? Nggak makan, begadang, keluarin darah gitu. Gimana kamu kalau waktu menstruasi tetap nggak makan? Tetap. Terus badannya gimana, nggak pusing keliengan gitu nggak? Lemas, cuman kayak nggak berdaya gitu loh. Gitu. Ya karena nggak ada asupan. Sedangkan kita nih perempuan, makanya kita juga seharusnya untuk makan makanan itu harus yang berkualitas juga sih. Misal
kalau mau zat besi itu kan banyak adanya di daging gitu kan, terus sayur-sayuran hijau itu kaya kan zat besi, itu yang seharusnya kita konsumsi, tapi nyatanya kan kita seblak. Ya nggak kalian aja sih, aku pun juga kadang seperti itu gitu kan, masih ada cheatingnya lah. Tapi kita memang harus tanamkan betul-betul zat besi itu nanti akan dibutuhkan ketika kita nanti punya anak, melahirkan gitu. Seorang perempuan yang kekurangan zat besi dia beresiko tinggi terkena anemia. Anemia itu apa namanya, darah rendah, itulah istilahnya, darah rendah, kekurangan sel darah merah. Nah itu makanya kenapa badan lemas gitu kan. Berdampak apa? Akhirnya pada saat melahirkan itu nanti bisa memunculkan banyak komplikasi yang pada akhirnya bisa menyebabkan kecacatan pada bayi, terus bahkan sampai bayi meninggal tuh. Dan saya rasa penyuluhan terkait pentingnya zat besi itu belum menyeluruh gitu. Kedua, asam folat tadi. Asam folat. Jadi kan pernah dengar susu hamil, terus ada kan asam folat pernah dengar kan pasti ya. Nah asam folat itu fungsinya tuh juga untuk mencegah kecacatan pada bayi nanti gitu. Bahkan kita kan masih sering tuh ngangkat terkait stunting gitu, tahu stunting kan? Kita masih sering ngangkat tentang stunting, tapi kita kurang menyoroti apa yang menyebabkan stunting gitu. Kenapa baru terjadi dulu nih? Harusnya kan kita cegah dulu dari apa ya, dari ibunya gitu kan. Jadi sebelum kita siap untuk nanti menjadi ibu, ya kita siapkan diri kita sendiri gitu, entah secara mental ataupun kesehatan itu tadi. Nah, terus kekurangan asam folat itu yang paling parah itu bisa menyebabkan bayi itu nanti tidak punya tempurung kepala. Ada kasus seperti itu ya, karena waktu kita muda dulu kurang memperhatikan diri kita sendiri sebagai perempuan khususnya ya, kayak gitu. Terus ataupun kecacatan yang lain, bayi yang lain kan banyak kan, pasti teman-teman jadi itu dicegah dari sekarang ya? Iya, harus dicegah dari sekarang. Untuk kita punya apa namanya, hasil yang berkualitas, bibitnya juga harus berkualitas dong. Iya kan, jadi harus sadar itu dari mulai sekarang gitu. Nah, kapan tuh minum apa namanya, minum zat besi itu? Boleh seminggu sekali gitu, paling nggak harus ada asupan itu. Terus makan makanan juga yang lebih berat. Kalau laki-laki tuh masalahnya selalu merokok ya, tapi kalau perempuan makan, ya kan. Nah terus yang kedua itu pola makan kita sebagai perempuan, ya kan. Kalau cowok mah rata-rata ini ya, makan gampang aja ya. Kalau perempuan kan picky sekali, pilih-pilih banget ke makanan kan. Ada ini Yun, ada juga cowok tuh yang lebih mentingin rokok daripada makan. Katanya tuh ngerokok aja udah kenyang. Betul. Nah itu sebenarnya juga nggak boleh sih, karena ini misal perempuan makan makanan siap saji, junk food, terus apa namanya yang paling sering kan kita kayak seblak. Itu kalau terus-terusan itu bisa memicu sel kanker. Jadi micin-micin itu bisa memicu sel kanker. Itu tuh ada sih proses perjalanan penyakitnya. Ini nanti teman-teman bisa carilah di YouTube. Nah, di situ itu jadi makanan-makanan seperti itu tuh memang baik, bolehlah kita makan sesekali, tapi enggak yang malam Indomie, siangnya seblak, dan sedikit seblak itu. Terus kita enggak olahraga tuh. Jadi apa yang masuk nggak dibakar kalorinya, akhirnya jadi lemak gitu. Habis jadi lemak nanti jadi makanan-makanan yang masuk itu kan kalau bisa jadi lemak, bisa jadi gula. Nah kalau terjadi penumpukan gula juga akhirnya diabetes. Minum-minuman apa namanya nih,
ya kayak gini ya teman-teman, ini sebenarnya nggak boleh. Cuma kan nggak tiap hari tuh. Jadi lebih ke kayak boba. Boba, bayangin aja tuh, minuman-minuman kayak gini nih, dia sudah kasih gula, masih kasih gula cair, creamy, karamel, susu. Itu berapa gula di sini nih, gitu kan. Terus kita minumnya dengan enaknya, kita sambil nugas gitu kan, tanpa olahraga. Nah itu akhirnya penumpukan gula dan nggak bisa diolah oleh ginjal. Jadi apa yang kita konsumsi itu nanti akan diolah sama ginjal untuk dikeluarkan. Jadi harusnya yang zat apa ya istilahnya, bahasa awamnya itu kayak zat-zat yang nggak dibutuhin tubuh itu memang sudah harus dikeluarkan gitu loh. Nah, karena dipicu oleh makanan-makanan itu tadi, akhirnya organ kita yang harusnya menyaring itu nggak bisa bekerja maksimal, akhirnya kan menumpuk tuh. Soalnya kan pabriknya nggak bisa kerja maksimal, sedangkan kita terus kasih asupan kayak gini-gini, akhirnya nggak bisa saring, jadilah kamu kena diabetes di usia muda. Dan itu banyak teman-teman, ini fun fact lagi, usia 20 tahun bahkan anak kecil sering minum minuman gelasan atau teh pucuk atau apa itu bisa sampai dicuci darah. Nah, dengar istilah cuci darah? Pernah. Ya itu kan pasti kaitannya kan sama diabetes kan Ya. Ya karena hal-hal seperti itu. Jadi memang kita tuh harus apa ya, sadar kita itu harus sadar penuh lah atas kesehatan diri kita gitu. Terus kalau laki-laki selain merokok apa ya biasanya? Begadang. Sama sih kayak cewek Sama juga. kan kayak cewek kan kalau begadang. Atau mungkin teman-teman cowok suka minum alkohol nih misal, kan nggak menutup kemungkinan zaman sekarang ya. Nah itu tuh juga sebenarnya bisa merusak, kalau alkohol itu merusak daerah hati sih, pankreas, di bagian pankreas gitu. Terus atau enggak seks bebas itu tadi ya. Oh ya, untuk seks bebas gak apa-apa ya sih ya. Iya, gak apa-apa ya. Karena udah nggak menutup lagi lah pokok di zaman sekarang ini gitu kan. Nah teman-teman ingat ya, obatnya HIV itu cuma mati. Itu harus diingat ya, obatnya HIV itu cuma mati. Misal seseorang terkena HIV, itu dia minum obat seumur hidup, nggak bisa sembuh. Ya memang obatnya seumur hidup dan nggak akan sembuh gitu. Nah HIV itu kan penularannya itu kan banyak ya, dari hubungan di luar nikah, atau hubungan atau gonta-ganti pasangan, atau penasaran coba-coba. Paham kan ya teman-teman yang aku maksud nih. Nah dari situ, nah kalau kalian melakukan hal-hal seperti itu kan, itu hal-hal yang sangat merugi untuk masa depan kita kan. Nah gimana kita kembali lagi, gimana kita mau jadi agent of change lagi nih kalau kita aja merusak diri kita sendiri. Itu kita belum bertempur aja kita sudah kalah gitu. Itu sih. Nih Yunda, apa sih Yunda yang jadi faktor penghambat pola hidup sehat pada mahasiswa sekarang? Faktor penghambat pola hidup, habit, kebiasaan buruk yang ditoleransi terus-terusan, akhirnya jadi sesuatu yang dibiasakan. Ini kayak tadi, menyepelekan makanan. Paling enggak ya teman-teman, kalau kalian enggak sempat sarapan, itu susu sama roti itu sudah cukup. Atau enggak nih, pisang, buah pisang itu udah di situ tuh kandungan energinya tuh sama kayak nasi pisang itu. Tapi Yun, kadang saya tuh pagi-pagi makan pisang, tapi kok rasanya nyeri ya Yun? Tuh Nyeri di apa? Nyeri di lambung.
Itu gimana ya? di lambung. Iya, Tapi memang punya emak ya. iya, emas sama lambung sih. Kan yang sering di rumah tuh pisang gitu Yun. Jadi rasanya tuh pengen banget Yun makan pisang, tapi kok kalau makan tuh nyeri. Jadi kayak takut gitu Yun. Tapi kayaknya nggak mungkin dari pisangnya sih. Gitu. Karena kan kalau sudah punya asam lambung itu asam lambung kan bisa naik kapanpun ya, apalagi kalau ada faktor pencetusnya ya. Nah, mungkin pada saat itu asam lambungmu memang kondisinya itu sudah emang naik. Nah, kebetulan kamu makan apa tadi? Pisang. Makan pisang. Iya. Terus akhirnya tersugesti lah ketika kamu makan pisang lagi kayak gitu lagi, karena kamu sebelumnya ngira ini aku kok tiap makan pisang nyeri ya gitu. Karena semuanya itu tergantung pikiran kita sih, kembali lagi gitu. Menurut Yunda nih, sejauh mana sih pentingnya pola hidup saat kita masih jadi mahasiswa? Iya, sangat penting teman-teman, karena bangsa itu akan maju ketika generasinya itu cerdas-cerdas gitu. Nah, untuk mencapai ke sana kan kita, untuk mewujudkan cerdas itu kan kita juga harus sehat secara akal, sehat secara rohani, jasmani kan. Nah, untuk mewujudkan itu semua kan tentu banyak kiat-kiat yang harus kita lakukan. Bagaimana kita harus bagaimana sih semestinya menjaga pola hidup sehat yang benar, pola kebiasaan yang benar. Saya rasa sih kayaknya teman-teman atau bahkan nanti pemirsa di rumah yang mendengarkan podcast ini itu tahulah ya mana yang harusnya dilakukan, mana yang tidak, tinggal kita mau apa enggak melakukannya gitu aja. Tergantung diri sendiri. Nah, balik lagi tergantung ke diri sendiri dan tergantung ke mindset kita gitu. Dan apa aja yang kita lakukan itu sebenarnya yang mengendalikan adalah mindset kita. Makanya kadang ada orang yang nggak sakit nih ya, tiba-tiba orang yang kadang ada kan contoh simpel, asam lambung itu biasanya karena banyak pikiran. Artinya bilangnya kayak gitu kan. Dan dokter-dokter dimanapun itu, saya rasa ini dokter yang pernah saya temui ya, saya rasa mereka selalu sepakat dengan apa yang terjadi pada tubuh kita itu tergantung pikiran kita gitu. Kalau pikiran kita aja sudah kayak banyak beban, terus kayak ini nanti pasti kalau aku nggak bisa, kayak misalnya kamu maaf nih, misal divonis gitulah, divonis apa gitu, suatu sakit, terus kamu akhirnya nggak bersemangat ngejalanin hidup sampai akhirnya kamu yang nauzubillah memutuskan untuk mengakhiri hidup. Itu semua dari pikiran kita teman-teman. Ketika kita pikirannya oke, aku sembuh, aku bisa, itu pasti tubuh itu akan merespon otak kita untuk oh ya bisa nih gitu. Nah, jadi kalaupun teman-teman seringkali kan kayak suntuk nih, ini tuh udah, itu jangan terlena di dalamnya gitu loh. Bikin aja pikiran kita senang. Kalau pikiran kita senang, tubuh itu pasti akan mengikuti. Tubuh itu mengikuti apa yang otak kita suruh gitu. Karena otak itu pusatnya segala yang ada pada diri kita. Jadi kita bisa menggerakkan tangan, kita bisa berjalan, dan kita bisa melakukan segala aktivitas itu karena otak kita mengirim sinyal pada, misal nih, aku harus gerakin tangan gini. Ini otak kita ngirim sinyal ke sel-sel sini untuk bergerak gitu. Makanya kadang orang yang mati otak itu dia lumpuh gitu, karena otaknya nggak bisa ngasih sinyal ke tubuhnya untuk bergerak dan lain-lain. Nah, makanya dari itu yang terpenting itu sebenarnya dari pikiran kita sendiri gitu. Sugesti kita itu harus dibenerin sih gitu. Selain kebiasaan. Jadi kayak tadi kan Dinda kan tahu kan kalau oh ini loh sebenarnya nggak boleh gitu kan, tapi pikiran kita tuh sudah terlanjur alah ya udahlah gitu kan. Akhirnya apa, ya udah, otak ngirim otak ngirim sinyal ke tubuh itu untuk nggak melakukan itu. Misal
harusnya kamu sarapan karena kamu mikirnya ya udahlah nggak usah, akhirnya otak ngirim sinyalnya ya udah nggak usah sarapan gitu. Semua itu tergantung ke mindset kita. Tuh. Nah, ternyata sangat penting ya kawan-kawan untuk menjaga pola hidup sehat. Nah, mungkin itu saja podcast pada sore hari ini. Saya selaku host mengucapkan banyak maaf atau apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang tiada hingga. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan ilmu, yakin usaha sampai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.